sangatlah pedih. Saudara-saudara, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa sebab saya katakan Nabi adalah nikmat yang terbaik? Apa sebab Nabi adalah nikmat yang paling besar? Kenapa saya katakan adanya Nabi, wujudnya Nabi, diutusnya Nabi adalah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan. Saudara-saudara, andai kata bukan adanya Nabi Muhammad, andai kata bukan karena Rasulullah, andai kata bukan karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad, mungkin kita tidak kenal apa itu iman, mungkin kita tidak kenal apa itu Islam, mungkin kita tidak tahu apa itu Al-Quran, mungkin kita tak tahu apa itu akhlak, mungkin kita tahu apa itu daripada ihsan, mungkin kita tak tahu bagaimana fadilahnya sedekah, mungkin kita tak tahu bagaimana caranya beribadah. Semuanya itu dimulai daripada diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nikmat yang besar, nikmat yang paling utama adalah adanya baginda Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau duhai Nabi, kecuali untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa Islam, membawa cahaya, membawa Al-Quran, membawa iman, membawa Islam, agar kita semuanya menjadi orang yang selamat. Saudara-saudara, orang yang selamat adalah orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad. Sehebat apapun seseorang, sekuat apapun seseorang, manakala dia tidak mengikuti Nabi, tidak mencontohi Nabi, tidak menteladani Nabi, maka dia tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anun nas, manusia yang paling buruk, manusia yang terlaknat, manusia yang terkutuk adalah manusia lam yattasil billah, manusia yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, manusia yang terkutuk. Yang kedua siapa? Man lam yattasil bir rasul, adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan, yang tidak memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Lam yattasil bi, tidak berkaitan denganku, tidak berhubungan denganku. Yang ketiga, manusia yang terkutuk, manusia yang bejat, manusia yang rugi adalah manusia lam yattasil bil ulama, yang tidak memiliki hubungan dengan ulama, yang tidak memiliki hubungan dengan orang saleh. Saudara-saudara, oleh karena itu pada malam yang mulia ini, pada peringatan Muharram, peringatan tahun baru Islam, kita duduk bersama ulama, kita bersama-sama membaca sholawat agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling baik setelah amal ibadah, amal yang paling baik setelah amal yang wajib, amal yang paling baik setelah melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang menjadi kewajiban di antara kita masing-masing kepada Allah, adalah amal mempunyai cinta kepada Allah. Bahkan saudara-saudara, Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwa cinta adalah madhabku, cinta adalah ajaranku, cinta adalah kepunyaanku. Sebab setiap ibadah yang dilakukan tidak berlandaskan daripada cinta, maka ibadah itu dilaksanakan dengan terpaksa.
Tapi sebaliknya, setiap amal ibadah, setiap pekerjaan ibadah yang diawali, yang didasari, yang dilakukan dengan cinta, maka ibadah itu akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Anda datang pada malam yang mulia ini, tidak mungkin Anda bertahan. Hujan mengguyur Anda, hujan membasahi Anda, hujan telah membasahkan diri Anda. Anda tidak mungkin datang, Anda tidak mungkin bertahan, kecuali satu, cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Cinta adalah perkara yang baik, cinta adalah perkara yang agung. Maka tidak mungkin seseorang memiliki cinta kepada Nabi kecuali dia adalah orang yang baik, kecuali dia adalah orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudara, tanam itu cinta, pupuk itu cinta dengan cara engkau mengikuti majelis-majelisnya Nabi Muhammad. Kadar dekatnya seseorang dengan Nabi diukur selama dia hidup di dunia. Kalau dia dekat di dunia dengan majelisnya Nabi Muhammad, kalau dia dekat dengan majelisnya majelis orang saleh, maka nanti dia di akhirat akan dekat dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalau di dunia dia tidak mau dekat dengan majelisnya Nabi, kalau di dunia dia tidak mau dekat dengan majelis orang saleh, maka nanti di akhirat dia akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ingat, cinta butuh pembuktian, cinta butuh pengorbanan, cinta butuh dalil, cinta butuh bukti. Apakah engkau benar dalam kecintaanmu ataukah engkau berdusta dengan kecintaanmu? Saudara-saudara, dikisahkan, dikatakan oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, la taghrur qawlu man yaqul, janganlah engkau tertipu dengan ucapan orang-orang yang berkata, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Tetapi kalau engkau tidak mengamalkan, tetapi jika engkau tidak meniru langkah-langkah, perbuatan-perbuatan orang yang engkau cintai, maka kecintaanmu itu hanya sebatas di mulut saja. Saudara-saudara, dulu orang-orang Yahudi, dulu orang-orang Nasrani, kanu yuhibbuna anbiya'ahum, mereka dulunya cinta kepada Nabi mereka, tetapi mereka ketika mati dibangkitkan oleh Allah tidak bersama dengan Nabi mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai Nabi mereka hanya sebatas mulut saja, tidak dengan perbuatan mereka. Oleh karenanya, engkau umat Islam, engkau umatnya Nabi, kalau engkau mengaku cinta, kalau engkau mengaku mencintai Nabi, wajib bagimu mengikuti pekerjaan, mengikuti kebiasaan, mengikuti ajaran baginda yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita mengikuti Nabi? Kenapa kita menteladani Nabi? Kenapa kita mensuri tauladani Nabi? Kenapa kita mencontohi Nabi? Karena kita ingin berharap di saat ruh kita dicabut dari jasad kita yang penuh dosa, kita menginginkan ruh kita disambut oleh kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad. Kenikmatan yang terbaik, kenikmatan yang agung, puncak kenikmatan pada saat seseorang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan Rasul, bisa menatap wajah indah Nabi. Dan itu semua tidak mungkin kita dapatkan kecuali setelah kita berusaha mengikuti, mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak banyak. Anda duduk pada malam yang mulia ini, Anda telah membuktikan kecintaan Anda, kerinduan Anda
kepada Nabi Muhammad, Anda tidak peduli, Anda basah, Anda tidak peduli berdesak-desakan, Anda tidak peduli, Anda menunggu sampai saat ini, semua sirna sebab Anda cinta kepada Nabi. Semoga hadirnya Anda mendapatkan balasan cinta dari Nabi Muhammad. Saudara-saudara, zaman sekarang, di saat ini banyak orang-orang yang meninggalkan Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang telah mendustakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Semoga segelintir antara kita yang ada menjadi bagian pecintanya Nabi Muhammad. Andai kata seluruh manusia meninggalkan pakaian Nabi, meninggalkan suri tauladan Nabi, maka kita yang ada pada malam yang mulia ini berjanji kepada Nabi Muhammad, demi Allah kita akan setia sampai mati untuk mencintai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saudara-saudara, besok-besok saya ingatkan, kalau mau bikin acara tabligh, son yang gede, sonnya gantung, masa kalah sama son-son orkes, betul? Kalau mau bikin acara itu, sonnya yang gede, biar kedengaran jamaah-jamaah di luar sana, biar kedengaran yang di belakang-belakang sana, betul? Masa kalah dengan orkes-orkes, betul? Kalah dengan dangdut-dangdutan, betul? Ayo saya mau tanya, orkes-orkes itu mengundang maksiat apa mengundang rahmat? Mengundang bencana apa mengundang nikmat? Mengundang bala dan musibah apa mengundang rahmat? Mengundang musibah apa rahmat? Mereka sadar yang bikin orkes, mereka menunjukkan kemungkaran, menunjukkan mereka mengkhianati perintah Allah. Orkesnya besar, panggungnya besar, soundnya besar. Acara maulid soundnya kecil, betul? Betul. Besok-besok kita doakan panitia dimanapun berada, kalau mau bikin acara tabligh, acara maulid, supaya soundnya lebih besar, supaya soundnya lebih bagus. Amin. 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 Apa mau kalah dengan dangdutan? Apa mau kalah dengan orkesan? Apa mau kalah dengan organ tunggal? Majelis kudu lebih rame, betul? Majelis kudu lebih semarak, betul? Karena majelis warisan Nabi Muhammad, betul? Ayo saya mau tanya, majelis warisan siapa? Majelis taklim warisan siapa? Majelis taklim warisan siapa? Apa perlu warisan Nabi kalah dengan orkes? Apa perlu warisan Nabi kalah dengan dangdut? Besok-besok kalau bikin acara kudu lebih rame, betul? Kudu lebih semangat, betul? Yang hadir semangat tidak? Semangat tidak? Yang tadi kehujanan semangat tidak? Yakin? Cinta dengan Nabi? Cinta dengan Nabi? Siap mengikuti Nabi? Siap mengikuti akhlak Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saya ceramah ngilang-ngilang suaranya, saudara. Saya ceramah suaranya ngilangi. Saya ceramah suaranya ngilangi. Ayo yang di belakang, jelas tidak suara saya? Jelas tidak? Jelas tidak? Ayo yang di depan semuanya jawab yang kompak, suaranya jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. 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 Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya bilang begitu? Nanti kebiasaan, kalau ada acara dangdut lebih rame, kalau ada acara dangdut lebih besar soundnya daripada syiar agama Islam. Syiar agama Islam. Makanya orang-orang sini, khususnya yang ada di sini, mau dia lurah, mau dia camat, mau dia ustad, mau dia kiai, mau dia pejabat,
kalau bikin acara nanti supaya lebih rame, supaya rahmat Allah lebih banyak yang turun, betul? Supaya ampunan Allah lebih banyak yang turun, betul? Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak bisa ceramah lama. Suara saya semakin ke depan, semakin panjang, semakin habis. Jadi sebelum saya akhiri, saya mau tanya sama yang hadir semuanya. Kira-kira orang sini, andai kata nanti disuruh memilih hidup di dunia lama tapi tidak bertemu Nabi, atau mati cepat ketemu Nabi, milih yang mana? Mati cepat. Milih yang mana? Hidup lama tapi tidak baik, atau mati sebentar husnul khatimah, pilih yang mana? Pilih husnul. Pilih husnul. Yakin pilih husnul khatimah? Yakin pilih husnul khatimah? Kalau pengen mati husnul khatimah, ikutin ha? Ikutin ha? Islam itu ingin selamat, ikuti ajaran Muhammad. Betul? Kalau pengen selamat, ikuti siapa? Ikuti siapa? Kalau pengen masuk surga, ikuti siapa? Kalau pengen dapat ampunan Allah, ikuti siapa? Kalau pengen syafaat Nabi, ikuti siapa? Yakin pengen ngikuti Nabi? Yakin pengen mengikuti Nabi? Saudara, beberapa hari yang lalu viral di sosial media. Oh, banyak yang ngaku umat Islam tapi meniru budaya orang-orang barat. Banyak yang mengaku umat Islam tapi mengikuti budaya orang kafir. Apa contohnya? Contohnya Citayam, saudara-saudara. Tahu Citayam? SCBD. Laki kayak perempuan, perempuan kayak laki, betul? Ada yang laki jalannya lenggak-lenggok. Ada nggak yang begitu? Badannya kekar berotot, jalannya kayak bencong. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Jalan lenggak-lenggok itu ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Nabi atau bukan? Dan seperti cewek, pakaian cewek, muka di make up, ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Nabi atau bukan? Ditanya, ngapain di sini? Mau cari pasangan seperti apa? Yang pakai aerok. Tuh lihat, yang pakai aerok, hati-hati. Disukain lu sama LGBT lu nanti. Betul? Betul? Yang begitu ada nggak? Ada nggak? Ayo jawab, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Nabi atau bukan? Ajaran Rasul atau bukan? Siap tinggalkan mereka? Takbir! Jangan malah didukung, di-repost, jangan. Itu maksiat, betul? Itu mungkarat, betul? Imam Ghazali bilang dalam kitab Bidayatul Hidayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Barang siapa yang menolong, yang membantu, yang mencokong, yang mendukung seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tergolong melakukan maksiat itu, saudara-saudara. Kamu repost, kamu like, kamu share orang-orang yang jalannya kayak bencong, maka kamu berbuat dosa sama seperti mereka. Makanya nanti kalau ada video seperti itu, hapus. Komentar, oh kaum Nabi Lut mau ngapain? Betul? Jangan takut. Oh lenggak-lenggok, udah macam setan. Betul? Betul? Ayo saya mau tanya, mau ikut setan apa mau ikut Nabi?
Mau ikut setan apa ikut Nabi? Ikut setan apa ikut Nabi? Ikut yang benar apa ikut yang lurus? Ikut yang benar apa ikut yang lurus? Ikut yang benar apa yang salah? Ikut yang benar apa yang salah? Mau ikut yang lurus apa yang bengkok? Mau yang lurus apa yang bengkok? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ajaran Nabi, yang kiri SCBD. Mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Mau yang kanan yang kiri? Yang kanan yang kiri? Yang lurus yang bengkok? Yang lurus yang bengkok? Ini pakai bangga lagi. Oh, pakai baju ketat. Laki pakai baju ketat. Jiwa lakinya nggak ada. Potong aja tuh suruh pakai rok. Betul? Tapi pemuda sini, laki-laki yang di sini, laki apa bencong? Laki apa bencong? Yakin laki-laki? Siap berjuang? Kalau laki-laki siap berjuang? Pengen mati husnul khatimah? Siap ikut ulama? Takbir! Hujan turun, berhenti apa jangan? Berhenti apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Nanti demam. Lanjut. Dingin. Dingin. Lanjut. Bajunya basah. Masuk angin. Lanjut. Masuk angin. Masuk angin. Disuruh pulang sama pacar. Lanjut. Lanjut. Masih semangat. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Ini tahun Hijriah, peringatan tahun baru Islam, betul? Peringatan tahun baru Islam, betul? Tahun baru kita itu Hijriah, bukan Masehi, betul? Tahun baru kita adalah tanggal 1 Muharram, bukan tanggal 30 Desember, betul? Masih banyak gak yang meramaikan apa tahun baru Masehi? Masih banyak gak? Yang bakar kembang api banyak tidak? Yang bakar kembang api banyak tidak? Yang tiup trompet banyak tidak? Yang tiup trompet banyak tidak? Itu pekerjaan dicontohkan Nabi tidak? Dicontohkan Nabi tidak? Tahun baru kita apa? Hijriah atau Masehi? Hijriah atau Masehi? Saya nggak heran umat Islam banyak mengikuti tahun baru Masehi. Kenapa? Nabi kita sudah bilang, saudara-saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattabi'anna sunana aw sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qila al-yahud wan nasar. Qala faman? Ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang nanti umatku di antara kamu akan mengikuti kebiasaan, akan mengikuti tradisi, akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Apabila orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang bob, maka kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Kamu akan mengikuti kebiasaan mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang sebelum kami. Apakah mereka Yahudi? Apakah mereka Nasrani? Nabi Muhammad menjawab, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang Nasrani? Saudara-saudara, orang-orang Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan tercela kaum muslimin kita, anak muda kita, pemudinya mengikuti aturan mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Yahudi meninggalkan sholat, Yahudi mengingkari sunnah, Yahudi menentang daripada aturan Allah. Anak muda kita menentang aturan Allah, anak muda kita mengikuti Yahudi, Nasrani. Mereka meniup trompet, mereka melaksanakan tahun baru Hijrah, tahun baru Masehi.
kamu pemuda-pemudi Islam meramaikan tahun-tahun baru mereka sama seperti engkau melakukan budaya dan tradisi mereka. Oleh karenanya, saudara-saudara, tahun baru kita adalah tahun baru Hijriyah, tahun baru umat Islam, tahun baru yang telah diajarkan oleh sahabat, yang mana semua itu mengikuti daripada kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad